Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Uning Channel. Saya yang bernama Nina Nur Hasanah dari Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka akan menjelaskan kembali mengenai Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam di Papua. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Sufah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Beliau dibaiat di Masjid Kufah. Kemudian ibu kota Daulah Abbasiyah itu berpindah-pindah. Yang pertama yaitu di Kufah, yang kedua di Hiro atau Hasimiyah 1, yang ketiga yaitu di Hasimiyah 2 atau di Anbar, dan kemudian dipindahkan ke Baghdad ketika kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur. Bagaimana alasannya? Apa alasannya? Yang pertama, karena kota Baghdad itu adalah yang sangat strategis, indah, aman, tentram, dan banyak pertambangan minyak bumi, dan juga bisa dilakukan untuk melakukan politik, pemerintahan, dan sebagainya. Adapun kebijakan Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama memindahkan pusat kekuasaan dari Hasimiyah ke Baghdad. Yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Daulah Abbasiyah. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Keempat, rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. Kelima, menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian keenam, memiliki Baitul Mal. 7, Khalifah Daulah Abbasiyah mendukung ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok khalifah dan keluarga, dan kelompok masyarakat umum. Itulah mengenai kebijakan Khalifah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah atau periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Di fase ini terjadi fase pembentukan yaitu dimulai Abu Abbas As-Sufah dan juga Abu Ja'far Al-Mansur sampai Khalifah yang ke-9 yaitu Al-Waqsi. Di fase ini juga ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu Khalifah yang kelima, yaitu di masa Golden Age atau masa keemasan dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pencinta ilmu pengetahuan. Kemudian fase yang kedua yaitu pengaruh kekuasaan Turki pertama. Di fase ini mulai menurun, tetapi banyak para pelajar yang belajar di Baghdad dan juga Andalusia. Kemudian di fase ketiga yaitu fase pengaruh Persia, yaitu pengaruh dinasti Buawehi. Kemudian fase keempat yaitu fase kekuasaan Bani Saljuk atau fase pengaruh Turki. Di sini mulai terjadinya perang salib antara Muslim dengan orang-orang Kristen Nasrani. Kemudian di fase kelima yaitu fase lemah atau hancurnya Daulah Abbasiyah.
Di sini adanya penyerangan dari bangsa Mongolia, kemudian berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Daulah Abbasiyah terdiri dari 37 khalifah, yaitu yang memerintah selama 505 tahun. Dimulai dari Abu Abbas As-Sofah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Abu Muslim Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Muhammad Al-Amin, Abdullah Al-Makmum, Al-Muqtasim, Al-Warsik, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtad. Kemudian Al-Mu'tadid Min, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Mukhtafi, Al-Muqtadir, Al-Khair, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustahim Billah. Dari ke-37 khalifah, adapun khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Muqtasim. Khalifah yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, beliau dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Beliau juga seorang raja yang agung, tegas dan bijaksana, alim, berpikir cerdas. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau juga dikenal sebagai khalifah yang paling dihormati, alim, dan sangat dimuliakan sepanjang usia menjadi khalifah. Beliau yang mendirikan Baitul Mal, perpustakaan besar di Baghdad. Beliau juga adalah seorang ilmuwan, seorang ulama, dan juga beliau memerintah di masa puncak keemasan Bani Abbasiyah atau masa Golden Age. Kemudian Al-Ma'mun juga adalah putra dari Harun Ar-Rasyid. Beliau juga seorang pencinta ilmu pengetahuan. Beliau juga memerintah pada saat masa keemasan Abbasiyah. Kemudian Al-Muqtasim, beliau juga adalah khalifah yang dikatakan terkenal. Kemudian Al-Muqtasim ini bisa menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan. Itulah khalifah-khalifah yang terkenal. Khalifah yang memajukan peradaban Daulah Abbasiyah. Itulah penjelasan mengenai Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam bagian kedua, mengenai fase-fase pemerintahan, kemudian mengenai kebijakan pemerintah, dan juga khalifah-khalifah yang terkenal yang dimulai dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan juga Al-Muqtasim. Semoga bermanfaat. Thanks for attention. Sampai ketemu di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.